Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi, absen dulu ya. Aika Sriwayati, Hadir, Bu. Akma Samira, Andrian Pratama, Hafiz Sahrul Alfiano, Fahmi Mudiasari, Ulfa Husaina, Yuda Wijaya. Kita kembali buka pertanyaan. Nah, di sini kita masih ada bilangan berpangkat dan bentuk angka. Ya, dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk angka. Nah, dengan tujuan pembelajaran, melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan perkalian bentuk angka dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu melalui LKPD, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat operasi bilangan berpangkat dan hasil penyederhanaan bentuk akar dengan tepat. Nah, di sini masih ingatkah yang kemarin untuk bilangan berpangkat? Apa itu? Ada yang tahu? Coba ya. Apa bilangan berpangkat? Bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang di mana ada bilangan pokok dan eksponen. Contohnya 5/2 sama dengan 5 kali 5, yaitu 5 bilangan pokok basis, sedangkan 5 bilangan pangkat eksponen. Ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sama dengan kali A sebanyak N faktor. Nah, di mana A itu ya bilangan apa? Bilangan pokok atau basis. Sedangkan N bilangan berpangkat atau eksponen. Dengan contoh apa? 2/3, 2-nya itu bilangan pokok atau basis, sedangkan pangkatnya itu 3 adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, anak-anak ibu, ini kita tambahkan untuk bilangan akar. Apa itu bilangan akar? Bilangan akar adalah pembagian berulang. Dengan contoh, misalkan akar 16 sama dengan berapa? 4. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16. Kalau 4 kali 4 kan bisa dikatakan dengan 4 pangkat 2. Jadi, berkaitan dengan bilangan berpangkat. Terus satu lagi apa lagi? Akar 25. Ya. Akar 25. Berapa akar 25? 5. Karena 5 kali 5 25. 5 kali 5 ini sama dengan 5 pangkat 2. Bisa dipahaminya? Masih ingatkah sifat-sifat bilangan berpangkat?
Yuk. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian berpangkat, bilangan pembagian berpangkat, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif dan positif, bilangan rasional. Tangan-tangan. Dan ini tinggal menayangkan video ya, Dan. Kembali dengan saya masih hasil pemangkatan dari pemangkatan hasil bersama maka hasil pemangkatannya akan dikatakan pada bilangan maka pangkat pembilang pangkat penunjuk akan diberikan pada pangkat bersama sifat yang keenam pangkat 0 artinya setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Tadi bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk belajar soal-soal terkait bilangan berpangkat? Adik-adik, kita akan mulai berlatih mengerjakan soal-soal dimulai dengan soal yang sederhana supaya adik-adik mudah memahami. Selanjutnya, kita akan belajar dengan metode yang tidak. Perhatikan ya adik-adik, 3 pangkat 7 dibagi dari 10, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 sifat apa aja adik-adik? Ya, yang pertama sifat perkalian yang berbasis sama, nanti pangkat-pangkat dan tinggalkan. Dan yang kedua adalah sifat perkalian yang berbasis bersama. Sekarang kita akan mengaplikasikan sifat pembagian yang berbasis yang sama. Makanya harus diulang. Jadi 3 pangkat 8 kurang dengan basis yang sama, sehingga nanti pangkatnya akan kita tinggalkan. Maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 6 pangkat 3. Nah, itu selanjutnya kita akan mengaplikasikan sifat dari hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat. Maka pangkatnya akan kita berikan. Dan semua menjadi 3 kali 18. Karena 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Mudah-mudahan untuk bagian yang belum kita akan menunjukkan sifat hasil perpangkatan bilangan berpangkat sehingga pangkatnya akan kita kalikan. Nah, 5 pangkat 2 berpangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 berpangkat 2 menjadi 5 berpangkat 2 kali 3 dibagi 5 pangkat 4 kali 2. Nah, di sana ada 2 pangkat 2 dan pangkat 3 berpangkat 4. 2 pangkat 2 dikalikan n pangkat 13 dikali 1 pangkat 3. Kemudian kita akan memperhatikan kembali yang memiliki basis yang sama atau variabel yang sama. Untuk menyederhanakan bentuk pangkat ini, kita akan memperhatikan adik-adik. Sebelum ini, kamu masih bisa mengikuti dengan pelajaran kita kan? Nah, adik-adik, dalam pelajaran kita kali ini, kita telah memahami bilangan berpangkat melalui beberapa bentuk yang telah kita pelajari. Dari video itu mungkin ada pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikan bilangan berpangkat dari 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 4 adalah? Menjawab. Ya. Kami dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dan kemudian. 3 kali 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 dengan rumus AX kali AY kali AZ. A pangkat Z sama halnya dengan 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 9. AX kali A pangkat Y kali A pangkat Z sama halnya dengan 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2 kali 6 pangkat 4 ini. Kalau dalam perkalian penjumlahan itu bisa perpangkatan itu bisa jumlah pangkat. Jadi 3 tambah 2 tambah 4 berapa? 9. Seperti itu ya. Teman-teman belajar dalam
tadi dengan materi yang kita sudah pelajari, kita sudah tahu tentang bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengerjakannya yaitu bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai halo. Halo halo hai. Semangat ya Ibu. Semangat. Semangat ya Ibu. Tentang bilangan berpangkat. Tahukah Anda atau anak itu semua bentuk apa ini? Volume kubus yaitu S. S itu apa? Sisi. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi maksudnya dia S kali S. S itu adalah sisi, yaitu S pangkat 3. Kubus ya. Nah, selanjutnya pengertian bilangan pangkat apa itu? Coba Yuda. Bagaimana? Pengertian pangkat apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misal 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 ber 3, 8 pangkat 6 sama dengan 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N. A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Berarti bilangan pokok itu misalnya seperti 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Dengan rumus apa kemarin? A pangkat N. A itu sebanyak N pangkat. Di mana A itu adalah bilangan atau basis, sedangkan N-nya bilang apa? Eksponen. Nah, makanya di sini secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N ya. Pangkat bilangan bulat positif. Coba. Di sini misalkan suatu hari bakteri setiap hari jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Setiap hari itu ya, jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya berapa? 2 kali 1 juta. Berapa? 2 pangkat 1 kali 1 juta. Nanti kita cari 2 pangkat 1 sama dengan 2. Pakai kitanya ya. Nah, 2 hari berikutnya 2 kali 2 kali 1 juta. Jadi 2 pangkat 2 kali 1 juta. 3 hari berikutnya 2 kali 2 kali 2 kali 1 juta. Berarti berapa? 2 pangkat 3 kali 1 juta. Berarti berapa? 8 kali 1 juta. Coba di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif. Perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Contoh, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi secara umum jika A itu bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka rumusnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai A sama dengan N. Bilangan bulat negatif itu mau. Itu menyatakan bilangan bulat yang berpangkat bilangan bulat negatif pada digunakan formula ini adalah A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah, atau A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Ya. Analog dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat bulat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan bulat berpangkat bulat negatif seperti pada contoh berikut. Itu contoh tanda rumus tadi. Nah, pangkat 3 sama dengan 1 per 6 pangkat min 3. Oke, gitu ya. Kalau yang ini positif,
ini menjadi negatif. Nah, ini negatif menjadi positif. Dipahami? Nah, khusus untuk operasi bilangan bulat tidak nol berpangkat nol ditentukan oleh formula berikut ini. A pangkat nol yang kemarin 2 pangkat nol kan? Kalau yang namanya pangkat nol itu menghasilkan 1 dengan A tidak sama dengan nol. Contohnya ini 3 pangkat nol sama dengan 1. 5 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 5 pangkat nol. Hasilnya 1. Ini 3 pangkat nol hasilnya 1 seperti kemarin. Misalnya 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 8 bagi 8 1. Makanya 2 pangkat 0 itu saya 3 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti kesimpulannya perpangkatan yang positif dengan A pangkat S ya, A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat apa? A merupakan bilangan pokok atau basis ya kan, sedangkan N itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. A pangkat N yaitu yang ke B, A pangkat S sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor ya. Untuk C pangkat bilangan bulat negatif A pangkat N yang tadi sama dengan 1 per A pangkat min N atau A pangkat min N sama dengan 1 per A N pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Yang D pangkat bilangan 0 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kita lanjut. Masih ingatkah kemarin yang kita bahas tentang bakteri? Nah, yang kemarin bakterinya kan dalam 1 hari bakteri itu kan membelah diri dalam 1 bakteri itu menjadi 2. Nah, jika bakteri itu dalam 4 hari dan 6 hari berapa bakteri? Coba dicari. Hari ke-4 dan hari ke-6 berapa bakteri? Berapa banyak bakteri? Kami dari kelompok 1 ingin menjawab tentang bakteri di hari ke-4 dan ke-6. Hari ke-4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 bakteri. Hari ke-6 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64 bakteri. Ya. Berarti di hari ke-4 itu kalau di hari pertama kan dia membelah diri menjadi 2. Hari ke-6 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali sampai 6 ya. 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali sama dengan 64. Sekarang duduk lagi. Dikerjakan berdiskusi ya. Di sini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Coba kedua kelompoknya coba ke depan biar mencari untuk memilih nomor berapa nanti kelompok untuk menjawab pertanyaan sedikit soal. Nomor 5 ya. Ini soal nomor 5 untuk kelompok 1 ya. 1 ya. Kelompok 4 nomor 1 ya. Berarti udah tahu kelompoknya masing-masing untuk mencari untuk kegiatan kedua ya. Nah, sekarang coba dicari untuk kegiatan pertama dan kedua. Silakan. Diskusi ya, kerjasamanya ya, untuk bekerja tidak boleh tidak bekerja untuk belajar. Baru bisa kelompoknya ya, yang 2 ya, kemarin. Yang kedua
jika diinstruksikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa. Itu dalam kurun waktu 1 bulan 30 hari. Jawaban nomor 3 soal B ke-9. Pertama, menentukan jumlah total sampah selama 1 hari. 2,5 liter dikali 250.000 jiwa. Kemudian mencari jumlah total sampah selama 30 hari dalam satuan meter kubik, yaitu 625.000 dikali 30 hari sama dengan 18.750.000 sama tidak. Ini sudah dijawab untuk kelompok 2 ya, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bakteri berkembang biak membelah dari itu setiap satu bakteri akan membelah menjadi 2. Maka berapa banyak bakteri yang terdapat dalam diri? Perhatikan nak ya. Pada hari ke-1, 2 angka 1 membelah menjadi 2. Pada hari kedua, 2 angka 2 sama dengan 2 kali 2, 4 sama dengan 4 bakteri. Pada hari kelima, 2 angka 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 39. Ini kita sudah dapat mengetahui tentang bilangan berpangkat pada kehidupan sehari-hari ya. Bagi kelompok kecil ya. Kita membuat kota ilustrasi tugasnya dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Kedua berapa? 4 kan hasilnya? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 kali 3 dengan 9. 4 kali 4 berapa? 11. Kita cari di sini. Kotaknya 2. Nah, tinggalkan ya. Misalkan ini ya. Jadi kan penting. 3. Jadi 2 kan, 2 pangkat 3. Udah. Hasilnya? Oh iya. Iya, coba. Kelompok 2B ya. Coba lah. Kelompok 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kotak ke bawah, 2 kotak ke samping sama dengan 4 kotak. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kotak ke bawah, 3 kotak ke samping sama dengan 9 kotak. 4 ke samping sama dengan 16 kotak. Iya, ini sudah semuanya ya, sudah menjelaskan. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 2B. Coba dah. Coba sebenarnya. Nah, mungkin ada yang kesimpulan untuk dalam pelajaran hari ini. Coba ke depan. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang tujuannya menyederhanakan menulis dan penyebutan. Suatu bilangan yang memiliki faktor perkalian yang sama. Coba tangannya dari kesimpulan ini, hari ini kita dalam bilangan berpangkat, yaitu bilangan
perkalian berulang, ya. Dan akan itu pembagian berulang. Dimana kalau bilangan berpangkat itu bilangan dimana A pangkat N, yaitu A-nya bilangan pokok atau basis, sedangkan N bilangan pangkat atau eksponen, ya. Untuk kelompoknya, untuk ketuanya, untuk bekerja sama, ya bagus sekali, ibu bernilai bagus, ya. Nah, dan sekarang ibu untuk ke kalian, berilah apresiasi untuk ibu. Apakah ini, ya, apakah senang atau kurang mengerti, atau yang kedua senang, ya. Cuman yang ketiga sudah mantap sekali. Tempelkan dengan soda. Apakah sudah mengerti atau Ya, oke. kalau sudah, ibu terima kasih, ya, untuk anak-anak ibu, ya, semuanya. Coba kita mengakhiri pelajaran kita. Coba berdoa, nak. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya, nak.